Bismillahirrahmanirrahim, halaman 30 bagian nomor 3 di bawah. Ini masih dalam pembahasan sifat wahdaniyat. Sifat yang wajib di Allah, sifat wahdaniyat. Apa kemarin wahdaniyat artinya? Kalau arti ininya mah satu ya, satu. Wahdaniyat itu artinya Allah satu gitu ya. Tapi satu itu kan masih hitungan, jadi sebetulnya nggak boleh juga dibilang satu gitu ya. Tapi karena tidak ada lagi kalimat lain, maka kita gunakan satu. Para ulama menggunakan satu. Tapi ingat, Allah mah tidak ada hitungan gitu ya, nggak ada hitungannya Allah mah ya, nggak kayak kita. Kalau kita mah kan ada hitungannya, Allah mah tidak ada. Jadi satunya itu bukan berarti hitungan, satu mah istilah aja lah supaya gampang gitu ya. Tapi Allah mah wahid ahad gitu ya, ahad. Allah itu ahad, bukan wahid tapi ahad, satu. Nah, dari yang satu itu kemarin dibagi berapa? Mana wahdaniyat? 3. Satu dalam zatnya, wahdaniyat fi zat. Satu dalam sifatnya, wahdaniyat fi sifat. Satu dalam pekerjaannya, wahdaniyat fil af'al ya. Dari yang 3 kemarin dibagi lagi berapa? 5 kemarin tuh ya. Dari yang 3 dibagi 5. Satu dalam zatnya dibagi 2 kemarin itu ya, halaman 30 nomor 2. Wahdaniyat di Allah ada 5. Zat Allah satu. Satu bukan gabungan dari bagian yang banyak. Satunya bukan gabungan dari bagian yang banyak. Itu yang pertama itu ya. Satunya zat Allah bukan bagian dari yang banyak gitu ya, bukan sebagian dari yang banyak, bukan gabungan ya, bukan gabungan dari bagian yang banyak. Ini masjid berapa? 1. Tapi masjid ini gabungan dari berbagai material, ada batu, semen, genteng, banyak ya. Allah nggak begitu. Allah satu. Satunya gabungan dari langit, bumi, bintang, enggak begitu Allah mah ya. Itu namanya wahdaniyat pizat salab kamutasil istilahnya. Nomor 1. 2 A, bagian A itu ya. B, satunya Allah bukan sebagian dari yang banyak. Nah, yang kedua mah itu ya. Satunya zat Allah bukan sebagian dari yang banyak. Kita satu, tapi satunya kita bagian ini aja di sini nih. Ini mayajid satu, tapi satunya bagian dari ibu-ibu yang banyak gitu ya. Atau mayajid satu, tapi satunya bagian dari saudara-saudaranya yang 12. Nah gitu ya. Allah nggak begitu. Allah satu, tapi bagian dari bapak Allah, anak Allah, saudara Allah. Nah nggak begitu Allah mah ya. Nah itu namanya wahdaniyat pizat salab kamun pasil. B yang bagian B ya. Wahdaniyat salab kamun, wahdaniyat pizat salab kamun pasil gitu ya. Jadi kalau yang pertama satunya zat Allah bukan gabungan dari yang banyak. Kalau yang kedua satunya zat Allah bukan sebagian dari yang banyak gitu ya. C, sifatnya sekarang. Tadi zat, sekarang sifat. Sifat Allah satu. Selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan. Itu ya maksudnya. Selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Contoh, Allah kuasa. Manusia ada yang berkuasa enggak? Allah maha kuasa, kudrot ya, kudrot ya. Allah maha kuasa. Manusia ada yang berkuasa enggak? Ada.
presiden, Pak RT, pemerintah itu berkuasa. Tapi beda. Nah, gitu ya. Beda kuasa di Allah dengan kuasa di makhluk, beda. Kalau kuasa di makhluk dibatasi waktu. Ada waktunya 5 tahun, 1 periode gitu ya. Kuasa di Allah enggak dibatasi waktu, enggak ada permulaan, tidak ada akhir. Kuasa di makhluk dibatasi tempat. Prabowo berkuasa di Indonesia doang. Tapi kalau ke Singapura, ke Amerika nggak berkuasa. Kalau Allah tidak dibatasi tempat. Lillahi mulkus samawati wal ar. Di langit, di bumi, di mana saja semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Nah itu ya maksudnya begitu ya. Jadi tidak ada yang mempunyai sifat seperti sifat Allah itu ya. D. Sifat Allah satu, maksudnya setiap satu jenis sifat Allah hanya satu. Jadi sifat Allah mah nggak ada rangkapan, gitulah gampangnya. Sifat Allah mah satu, tidak ada rangkapan. Contoh, Allah punya sifat ilmu. Ilmu itu artinya Allah maha mengetahui, gitu ya. Kita punya ilmu nggak? Punya, tapi ilmu kita mah banyak. Beda-beda maksudnya banyak itu ya. Ilmu bikin kue beda dengan ilmu bikin rumah, dengan ilmu gitu kita mah ya. Beda-beda ya. Allah mah ngidupin orang make ilmu itu, mematikan orang make ilmu itu, membuat langit. Begitu Allah mah gitu ya. Kalau kita mah macam-macam ilmunya, tinggal satu kita mah ya. Nah itu perbedaannya sifat Allah dengan sifat kita. Allah maha melihat, basor ya, basor. Sifat Allah kan basor. Allah maha melihat. Kita melihat enggak? Melihat, tapi penglihatan kita beda sama penglihatan Allah. Kalau yang jauh kita harus pakai apa ngelihatnya? Pakai teropong. Kalau yang kecil harus pakai mikroskop. Kalau yang di dalam pakai USG ya. Di USG ya, ngelihat yang di dalam perut ya. Kalau Allah mau ngelihat yang kecil pakai basor itu, yang gede basor itu, yang jauh, yang dekat, yang di dalam semua cukup pakai satu sifat basor gitu Allah mana. Itu perbedaannya gitu ya. Kemarin sampai situ ya. Sekarang kita lanjutin udah juga kemarin. Yang udah ya. Pekerjaan Allah satu. Kemarin itu ya, pekerjaan Allah satu. Maksudnya satu itu selain Allah tidak ada yang mempunyai hasil kerja. Kemarin itu gitu ya. Selain Allah tidak ada yang mempunyai hasil kerja. Maksudnya pekerjaan Allah satu itu begitu. Kita punya pekerjaan enggak? Punya. Pekerjaan itu disebutnya amal. Amal ya, amal itu perbuatan atau pekerjaan. Ini ngaji pekerjaan bukan? Pekerjaan nih ngaji, ini namanya amal. Ini perbuatan namanya ya. Pekerjaan kita ada hasilnya enggak? Allah punya pekerjaan, kita juga punya pekerjaan. Bedanya kalau Allah pekerjaannya mempunyai hasil, kalau kita mah pekerjaannya tidak mempunyai. Nah gitu ya. Wahdaniyat fil af'al itu begitu maksudnya ya. Jadi hanya pekerjaan Allah yang mempunyai hasil. Pekerjaan kita mah, pekerjaan makhluk tidak ada yang mempunyai hasil. Ngaji, ini pekerjaan kita. Hasil dari ngaji apa? Bisa, pinter, dapat ilmu. Nah itu hasilnya bukan punya kita. Nah gitu ya. Hasilnya milik Allah. Yang punya kita apanya? Ngajinya. Pekerjaannya kan ngaji ya. Nah itu yang punya kita mah itu ya, ngajinya. Yang dikasih pahala sama Allah, yang diganjar dengan pahala, ngajinya apa bisanya? Nah, udah pintar nih, udah mantap nih, udah mulai ngerti nih, mantap. Udah calakan ini, bagus ya, udah itu, udah hebat. Ingat, tugas kita mah ngaji.
Hasil dari ngaji kita tidak punya. Hasil dari ngaji itu pinter. Pinternya bukan milik kita. Bisanya, pahamnya, pinternya itu milik Allah. Karena kepunyaan kita mah ngajinya doang, amalnya doang, perbuatannya doang. Hasilnya bukan milik kita. Wahdaniyat fil af'al. Tidak ada yang mempunyai hasil kerja kecuali Allah. Berarti di luar Allah, makhluk manusia gak ada yang bisa mempunyai hasil kerja. Karena kita mah tugasnya beramal, maka nanti juga yang akan diganjar oleh pahala amalnya doang, pekerjaannya doang, hasilnya tidak ada pahalanya. Jadi yang dibalas sama Allah mah ngajinya, pinternya, nggak ada pahalanya, pinter mah. Iya, karena bukan punya kita, nggak boleh ngaku-ngaku yang bukan milik kita. Pokoknya mah hayang ngaji supaya pinter. Nah, salah itu mah ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi tujuan kita gimana? Ngaji aja. Pokoknya saya pengen ngaji, titik. Udah. Gitu aja tuh ya. Jangan, nggak boleh koma, nggak boleh ada lebihnya supaya pinter, pengen pinter. Itu punya Allah. Nggak boleh diaku-aku, nggak boleh diambil-ambil. Terserah aja, udah ngaji mah Allah mau ngasih paham, alhamdulillah. Nggak paham-paham juga, ya urusan Allah. Iya, toh dengan kita ngaji, paham tidak paham, pahala ngaji kita nggak hilang, kan gitu ya. Kalau ngaji paham, pahalanya nggak nambahin. Kalau ngaji nggak paham juga, pahalanya nggak hilang, kan gitu ya. Karena memang tugas kita mah beramal, berbuat, bekerja, ngaji gitu ya. Sakit berarti amal kita apa? Ketika kita sakit, amal kita apa? Berobat, itu amal kita. Amalnya ya sabar juga termasuk. Sabar ya, tapi yang dimaksud di sini ikhtiarnya ya. Berobat, itu amal kita kan, pekerjaan kita ya. Nah, hasil dari berobat sembuh, tapi sembuh bukan milik kita. Nah, gitu ya. Sembuhnya mah milik Allah. Tapi kalau udah berobat, mau sembuh nggak sembuh, pahala berobatnya tetap ada. Sembuhnya mah nggak ada pahalanya, sembuh mah ya. Nggak ada pahalanya, itu mah nggak ada hitung-hitungannya, sembuh mah. Mau sembuh kayak mau kagak, pokoknya kalau saya sakit, saya harus berobat karena itu amal saya, kewajiban saya. Gitu ya. Anak kita badar, amal kita berarti kalau anak kita badar tuh ya, berarti amal kita apa? Nasehatin, ngomelin, kan itu ya. Itu amal kita ya. Hasil dari dinasehatin apa? Nurut. Anak kita jadi nurut ya kalau udah dinasehatin. Tapi itu nurut bukan milik kita. Nurut mah milik Allah. Yang punya kita mah ngenasehatin doang, ngomelin doang. Yang ada pahalanya bukan nurutnya, tapi ngomelinnya, ngenasehatinnya. Itulah yang bakal diganjar pahala. Enggak ke anak aja, tetangga enggak pakai kerudung. Kan tetangga enggak pakai kerudung nih ya. Berarti kan amal kita ngasih tahu dia itu aurat, tutup, pakai kerudung, itu amal kita kan ya. Kalau udah dikasih tahu mah dia mau pakai kerudung mau kagak, itu kan hasil. Itu mah urusan Allah. Tapi dengan ngasih taunya kita dapat pahala. Gitu kan ya? Itu amal kita gitu ya. Jadi wahdaniyat fil af'al itu artinya selain Allah tidak ada yang mempunyai hasil kerja. Ingat-ingat, kewajiban kita bekerja, beramal, hasilnya itu milik Allah. Jangan dipinta-pinta, jangan dituntut-tuntut, jangan ditunggu-tunggu, jangan ya. Sakit berobat aja, udah nggak usah nungguin sembuhnya, nggak usah nuntut sembuhnya, karena itu bukan ranah kita. Dikasih syukur nggak juga, bukan urusan kita. Toh dengan berobat pahala kita nggak berkurang kan gitu ya. Lapar berarti amal kita makan, udah makan mau kenyang mau kagak bukan urusan kita. Amal kita mah makan, dengan makannya kita dapat pahala. Kenyang alhamdulillah, nggak kenyang juga bukan urusan kita.
nggak kenyang nambah. Gitu ya. Nah ini ya, ini harus paham banget nih ya. Ini harus kita bedain mana tugas kita, mana milik Allah gitu ya. Mana hak kita, mana hak Allah gitu ya. Karena kalau ketukar jadi bahaya kan gitu ya. Kalau ketukar nungguin hasil aja, amalnya kagak, bahaya kan ya. Atau amalnya rajin tapi pengen ada hasil. Nah ini juga bahaya. Ingat, tugas kita, tugas Allah ya tugas Allah gitu. Jangan terbalik. Terus kemarin nyampe situ ya. Sekarang lanjutin nomor 3. Hasil pekerjaan Allah itu banyak. Buktinya alam semesta ini dan isinya. Maka tidak ada wahdaniyat fil af'al salab kamutasil. Awas pelan-pelan nih. Pertama, wahdaniyat artinya apa? Satu, Allah satu. Tapi ingat ya, satu di situ kita udah ngaji. Itu bukan satu hitungan ya, karena Allah tidak ada hitungannya gitu ya. Ini mah supaya gampang aja. Wahdaniyat Allah satu. Dari situ dibagi 3. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya. Bagi 3 ya. Udah dibagi 3, dibagi 5. Satu dalam zatnya dibagi 2. Ada wahdaniyat fi zat salab kamu tasil, ada wahdaniyat fi zat salab kamun pasil. Begitu tadi ya. Yang sifat dibagi 2. Ada wahdaniyat fi sifat salab kamu tasil, ada wahdaniyat fi sifat salab kamun pasil. Nah, yang wahdaniyat fil af'al dibagi berapa? 1 doang ya. Hanya wahdaniyat fil af'al salab kamun pasil ya. Harusnya kan dibagi 2 ya, jadi 6. Kalau dibagi 2 kan jadi 6 ya. Tapi wahdaniyat fil af'al mah hanya wahdaniyat fil af'al kamun pasil doang. Tidak ada kamut tasil. Nggak ada kamut tasilnya ya. Kenapa tidak ada? Karena hasil pekerjaan Allahnya banyak. Maksudnya begini, Allah itu tidak hanya menciptakan satu jenis, enggak ya. Enggak satu jenis ya Allah menciptakan ini ya. Sekarang kita saksikan ciptaan Allah itu bermacam-macam. Ada manusia juga macam-macam ya. Ada yang pendek, yang tinggi, yang hitam, yang jelek, banyak ya. Terus Allah nyiptain burung. Burung juga jenisnya banyak banget. Ada perkutut, ada beo, ada banyak banget ya. Terus nyiptain kambing. Kambingnya banyak, kambing Jawa, kambing Etawa, kambing domba, banyak ya. Terus Allah nyiptain buah-buahan, dadah banyak banget ya, nggak bakal dihitung. Ikan, ikan berapa jenis ikan, miliaran ikan jenisnya ya. Jadi karena ciptaan Allahnya banyak, maka tidak ada wahdaniyat fil af'al salab kamun tasir. Yang ada hanya kamun pasil. Nah, gitu ya. Terus 4. Pandangan hukum syara terhadap wahdaniyat. Allah mewajibkan seluruh mukallaf untuk mengiktikadkan sifat wahdaniyat. Jelas ini Maya? Jadi kita selaku mukallaf wajib meyakini tentang wahdaniyatnya di Allah. Jelas ya. Halaman 31 B. Bagi mukallaf yang diwajibkan bertauhid, mengesahkan Allah yang Maha Esa, Tuhan yang wujud, Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang wajib ditaati perintah dan larangannya. Jadi kewajiban kita dalam bertauhid ya, dalam bertauhid. Bertauhid itu berarti mengesahkan Allah, kan begitu ya. Esa di situ, esa zat Allah, esa sifatnya, esa pekerjaannya, kan gitu ya. Nah itu kewajiban bagi setiap mukallaf. C. Apabila hatinya iman dan mengiktikadkan adanya Allah yang Maha Esa, tapi masih ada penyembahan selain Allah, maka hukumnya musyrik. Itu namanya menyekutukan Allah. Jadi gini ibu-ibu, orang kalau percaya kepada Allah sebagai Tuhan, maka orang itu disebut orang apa? Beriman. Gitu kan gampang ya? Kalau orang percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah, berarti dia disebut orang beriman.
kan gitu. Kedua, kalau ada orang nggak percaya bahwa Tuhan itu Allah, berarti orang itu disebut apa? Nggak percaya bahwa Allah itu Tuhan, berarti dia disebut orang apa? Kafir. Nggak percaya. Ini nggak percaya ya. Kalau dia percaya Allah itu Tuhan, disebutnya orang iman, gitu ya. Kalau orang nggak percaya bahwa Allah itu Tuhan, disebut orang kafir. Jelas. Nah, ini yang ketiga. Dia percaya Allah itu Tuhan, percaya Allah itu Tuhan, tapi dia punya kepercayaan lain. Nah, ini disebutnya, nah ini baru musyrik. Jadi ada tiga ya. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang Nah, itu ya istilahnya tuh. Terus 5, penjelasan tentang pekerjaan Allah. Tadi ya, nomor 3, wahdaniyat itu kan satu Allah dalam pekerjaannya ya, dalam af'al ya, wahdaniyat fil af'al, pekerjaan. Nah, di sini akan dibahas apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan Allah. Nah, gitu ya. Ini kemarin udah saya sampaikan nih di awal-awal bahwa memang sifat wahdaniyat ini lumayan ini ya. Sifat wahdaniyat ini penjelasannya lumayan ini, panjang. Karena ini adalah intisari dari tauhid, ya. Intisari dari tauhid adalah sifat wahdaniyat. Bagaimana kita harus mengesahkan Allah. Bukan hanya Allah satu, bukan begitu doang. Wahdaniyat itu ya, ternyata panjang nanti pembahasannya ya. Makanya ini lumayan sifat wahdaniyat ini, rada panjang nih pembahasannya. Udah keberapa kali ini kita ngaji wahdaniyat? Pertemuan keberapa ini? Kedua apa ketiga? Kedua ya. Kayaknya kedua. Ini nanti sampai beres wahdaniyat berapa kali pertemuan ya? Karena dia panjang ini, nggak kayak sifat yang lain ya. Tapi nggak apa, pelan-pelan aja kita jelasin ya. Jadi Allah itu satu, Allah itu esa. Salah satu keesaan Tuhan adalah dalam pekerjaannya, gitu ya. Nah, yang dimaksud pekerjaan Allah itu apa? Satu, dilihat langsung tanpa melalui tangan makhluk. Pekerjaan Allah itu terbagi dua. Gini. Jadi pekerjaan Allah itu ada yang langsung ya, tanpa pelantara makhluk ya. Ada lagi yang melalui pelantara makhluk. Begitu ya. Jadi pekerjaan Allah itu ada yang langsung tanpa lewat makhluk, ada yang lewat makhluk. Coba pekerjaan Allah yang tanpa melalui makhluk kayak apa contohnya? Bikin langit, bikin bumi. Ada nggak manusia yang ikut ngebantu bikin langit? Enggak. Nah itu kayak begitu contohnya ya. Kalau yang pekerjaan Allah lewat makhluk kayak apa? Pekerjaan Allah yang melalui makhluknya contohnya kayak apa? Ya, kayak seorang bayi ya. Allah menciptakan bayi tapi melalui proses ibu dan bapak. Ya, begitu contohnya. Kayak begitu. Ya, bisa 100 ya. Nilainya 100 berarti. Atau misalnya bikin kenyang. Bikin kenyang. Ini kan kenyang pekerjaan Allah, tapi lewat kita makan. Nah, kan itu ya. Ada nggak orang tiba-tiba kenyang tanpa makan? Nggak ada. Nggak bisa bikin kenyang tanpa proses kita makan, nggak bisa. Secara syariat ya, ingat-ingat, secara syariat nggak bisa. Tapi kalau buat Allah bisa-bisa saja. Orang kagak makan-makan tetap kenyang, bisa saja ya. Tapi secara syariat nggak bisa, gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah pekerjaan Allah tanpa melalui makhluk. Itu dibagi dua. Ada dua nih ya, yang tanpa lewat makhluk ya, ada dua. A, pekerjaan Allah yang melalui tangan makhluk disebut maaf. Ini salah nulis ini. Bukan begitu maksudnya nih. A terus nanti
Hmm. Oh ini bukan ini nih, maksudnya begini. Penjelasan tentang pekerjaan Allah begini nih. Ini salah ngetik ini ya. Nomor 5 nih, nomor 5. Penjelasan tentang pekerjaan Allah. Ini kita akan ngebahas tentang af'al Allah ya. Af'al Allah itu artinya pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah ini langsung aja nomor 1 aja ya. Ya nomor 1 aja langsung. Nomor 1, pekerjaan Allah itu dibagi 2. Langsung begitu aja ya. Jadi itu bukan tanpa melalui tangan makhluk, bukan begitu ya. Jadi langsung aja. Nomor 1, pekerjaan Allah itu terbagi 2. A gitu ya. A, pekerjaan Allah yang melalui tangan makhluk. Nah, gitu ya. Pertama, pekerjaan Allah itu yang melalui tangan makhluk. Berarti melalui proses makhluk dulu ya, pekerjaan Allah. Disebutnya apa? Af'al muhtar. Disebutnya ya. Apa disebutnya? Af'al muhtar. Itu pekerjaan Allah yang lewat makhluk. Kayak bikin kenyang. Bikin kenyang lewat makan manusia namanya af'al muhtar. Bikin bayi lewat hubungan suami istri namanya af'al muhtar. Itu pekerjaan Allah tapi lewat tangan-tangan makhluk gitu ya. Af'al muhtar. Yakni ciptaan-ciptaan Allah melalui kerajinan atau usaha manusia atau makhluk yang lain. Nah, ini contohnya ada nih. Seperti Allah menciptakan kaya. Orang dibikin kaya itu melalui usaha. Nah, kayak begitu ya. Orang dibikin kaya melalui dia dagang, kerja. Nah, itu namanya af'al muhtar. Gitu ya, pekerjaan Allah lewat makhluk. Allah menciptakan kenyang karena nasi yang dimasukin ke dalam perut. Nah, bikin kenyang karena makan, af'al muhtar itu ya. Menciptakan alat teknologi, ini juga ada sambungan dengan usaha manusia. Sambungan ikhtiar, dalam ilmu tauhid disebut hukum adat. Nah, af'al muhtar ini, ingat-ingat pelan-pelan ya dijelasinnya ya. Af'al muhtar ini, af'al muhtar itu adalah pekerjaan Allah yang melalui tangan makhluk. Proses ini disebutnya hukum adat. Nanti di depan akan kita jelaskan apa itu hukum adat. Ini sementara begitu dulu ya. Jadi pekerjaan Allah yang lewat proses makhluk disebutnya hukum adat. Jadi af'al muhtar itu hukum adat. Daya ikhtiar atau sambungan adat ini disebut dalam Al-Quran. Ini dalilnya nih. Dalil tentang hukum adat atau af'al muhtar. Al-Baqarah 286. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakan, ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Jadi maksudnya begini, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat itu manfaat dan madarat itu tergantung usaha manusia, gitu ya. Jadi yang pertama laha, yang kedua wa 'alaiha. Kalimatnya begitu ya. Yang pertama laha, yang kedua wa 'alai. Pertama laha maka sabat. Yang kedua wa 'alaiha mak. Nah, yang pertama laha artinya manfaat. Laha itu artinya manfaat. Kalau wa 'alaiha artinya madarat, keburukan. Kalau laha kebaikan. Kayak doa orang nikah. Doa orang nikah itu gimana? Kalau ngedoain orang yang nikah itu Barokallahu laka dulu. Laka. Ini kan laha. Di sini laha ya. Kalau di situ kalau doa nikah barokallahu laka. Kan itu ya. Kemudian habis itu baru wa baroka
alaika. Nah, ada laka, ada alaika. Sama kayak ini, ada laha, ada wa alaiha. Artinya teh kalau laka berarti sesuatu yang baik. Kalau wa alaika berarti sesuatu yang buruk. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kan begitu ya? Tapi yang depannya yang sama ini depannya. Barakallahu laka wa baraka alai. Artinya apa? Kalau kita ngedoain yang nikah kan begitu bacanya ya. Artinya apa itu? Barakallahu laka wa baraka alaika, kan gitu ya. Dibaca doang artinya kagak tahu ya. Barakallah. Barakallah artinya apa berarti? Berkah kan ya? Barakallah itu berkah ya? Barakallah, semoga Allah memberkahi engkau. Semoga pernikahan ini menjadi kan begitu ya. Laka. Nah, ingat-ingat. Ini supaya nanti kalau kita ngedoain yang nikah lebih mantep nih kalau udah tahu artinya ya. Barakallahu laka. Laka ya. Berarti semoga pernikahanmu yang baik-baik karena laka. Yang baik-baik semua diberkahi. Nah, itu doa pertama gitu ya. Semoga pernikahanmu yang baik-baik diberkahi. Nah, itu yang pertama, barakallahu laka. Nah, gitu. Pernikahan yang baik itu kayak apa? Rumah tangga yang baik itu kayak apa? Punya anak baik gitu ya. Udah nikah punya baik. Udah nikah usahanya tambah maju. Itu baik berarti ya. Udah nikah jadi rajin tahajud. Itu baik berarti ya. Udah nikah jadi rajin ngaji ke majelis taklim. Itu baik-baik semua tuh. Nah, semua kebaikan itu, semua nikmat itu mudah-mudahan berkah. Kalau dikasih anak, anaknya berkah. Kalau usahanya tambah maju, usahanya berkah. Kalau dia rajin ngaji, ngajinya berkah. Nah gitu. Itu maksud doa barakallahu laka. Yang kedua, wa baraka alaika. Berarti artinya apa? Wa baraka, dan semoga tetap diberkahi alaika. Kalau pernikahanmu menemui sesuatu yang buruk, alaika mah. Kalau laka yang baik, kalau alaika yang buruk. Nah, ini hebat banget doa nikah ini ya. Jadi kita ngedoain begini. Ya Allah, semoga pernikahan anak saya ini atau saudara saya ini, walaupun nanti rumah tangganya dalam keadaan baik atau buruk, baik dan buruk semuanya tetap Engkau berkahi. Gitu berarti ya. Contoh kayak tadi. Ada gak usaha yang tidak berkah? Ada gak? Kayak apa? Usaha yang ini, yang maju, bukan yang bangkrut, yang bagus-bagus nih ya. Atau punya anak. Ada gak anak yang kagak berkah? Ada gak? Nah, atau usaha maju, wah maju pesat. Ada nggak usaha maju yang nggak berkah? Ada nggak? Contohnya berarti duitnya banyak ya, usahanya maju, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi nggak bisa wakaf, ya kan? Milik rezekinya nggak dipakai nyantun yatim. Jangankan ngasih orang lain, bininya aja ke bininya pelit. Ini berarti rezeki dari usahanya nggak berkah. Karena kalau berkah itu harus ziyadatul khair. Berkah itu tambah berkah kan begitu ya. Yang disebut berkah teh ziyadatul khair. Semakin tambah-tambahnya nilai kebaikan itu namanya berkah. Kalau rezeki usaha yang berkah, dengan miliknya, rezekinya, usahanya, dia rajin sodako, rajin bantu orang, ngasih, nah gitu, itu berarti rezekinya berkah, gitu ya. Jadi ada orang yang usahanya maju, duitnya banyak, tapi nggak mau nyumbang, nah itu berarti nggak berkah, gitu ya. Gitu ya. Atau dia dikasih kesehatan. Ini kan kesehatan juga kan kebaikan ya. Kebaikan buat kita kesehatan.
Ada nggak sehat yang nggak berkah? Kayak apa sehat yang nggak berkah? Kalau sehat yang berkah, dengan kesehatannya dipakai ngaji, berkah berarti kesehatannya ya. Dengan sehatnya dipakai ibadah, itu berkah berarti kan ya. Dengan kesehatannya dipakai silaturahmi ke saudara, itu berkah kan ya. Kalau kesehatan nggak berkah, badan mah sehat nggak pernah tahajud, badan mah sehat nggak pernah sholat duha, badan mah sehat nggak ngelangkahin kaki ke majelis taklim, berarti itu kesehatannya nggak berkah, kan gitu ya. Nah makanya kita ngedoa mudah-mudahan pernikahanmu yang baik jadi berkah. Yang kedua, jangan yang baik saja, yang buruk pun harus jadi berkah. Kayak apa pernikahan buruk? Pernikahan yang buruk contohnya kayak apa? Nggak punya anak, misalnya ya, nikah lama tapi nggak dikasih, itu kan buruk kan, kata kita ya. Tapi walaupun buruk tetap harus berkah. Jangan sampai gara-gara nggak punya anak dia jadi putus asa, gitu ya. Itu berarti nggak bagus kan kalau gitu ya. Biarin, walaupun nggak punya anak dia tetap semangat, tetap pede, kan begitu ya. Nah itu berarti walaupun dia dikasih keburukan dalam pernikahannya, tapi hidupnya tetap berkah. Usahanya macet, setelah nikah usahanya jadi bangkrut, itu kan keburukan. Tapi walaupun bangkrut tetap pengen dikasih berkah, supaya bangkrutnya jangan jadi keputusasaan, kan begitu ya. Dan banyak-banyak lagi. Ya, jadi bagus banget itu ya doa nikah teh ya. Kita didoain walaupun nanti dalam menjalani bahtera rumah tangga ketemu manis, ketemu pahit, ketemu senang, ketemu susah, hidup kamu tetap berkah gitu. Nah ini sama kayak ini nih, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk yang terjadi kepada diri kita itu adalah hasil dari kerjaan kita sendiri. Ini disebutnya ayat syariat. Ingat-ingat ya, ini disebutnya ayat syariat. Artinya apa? Kalau kamu pengen baik, kalau kamu pengen buruk, ya kita yang harus mengerjakannya, gitu ya. Jadi ini disebutnya ayat syariat. Kita wajib usaha. Lapar, pengen kenyang, harus mau makan, gitu ya. Maksudnya ayat syariat itu begitu ya. Kalau kita lapar pengen kenyang harus makan, karena nggak mungkin Allah ngasih kenyang tanpa kita mau makan, gitu. Itu namanya ayat syariat ya, begitu ya. Jadi wajib tuh. Sakit kalau pengen sembuh harus berobat. Itu namanya ayat syariat. Karena sembuh dan sakit itu tergantung diri kita sendiri. Nggak mau sakit perut, atau pagi-pagi jangan makan sambal. Nah itu ayat syariat tuh begitu ya. Barusan teh berangkat teh buru-buru dari Bantar Gebang teh buru-buru, akhirnya kagak nyarap. Akhirnya nggak nyarap, tapi di jalanan tambah perih perut, emang biasa nyarap. Akhirnya tadi berhenti dulu tuh di tukang bubur itu Kuningan. Minggir tuh di tukang bubur. Pengen nyarap kan? Nah, dalam nyarap ini kita harus hati-hati banget ya. Kenapa harus hati-hati nyarap? Karena nyarap itu adalah makanan pertama yang akan dikenal oleh lambung kita. Nyarap itu bahaya banget ya. Beda sama makan siang, beda sama makan sore, apalagi makan malam. Kalau nyarap mah harus hati-hati banget. Kenapa? Karena nyarap mah makanan pertama yang akan dicerna oleh lambung. Kan malam habis istirahat tuh lambung kita. Nah kan pagi-pagi nih udah steril, udah bersih, jangan sampai ada makanan yang kotor, yang jelek. Makanya hati-hati banget nyarap mah. Makanya yang paling bagus bangun tidur minum air putih, jangan yang dingin, itu buat lambung ya. Udah minum air putih 1 jam kemudian makan buah-buahan, itu kan yang bagus tuh ya.
Iya, ini mah lagi ngimpi dulu ya, lagi ngimpi ya. Kalau ada ya, kalau ada. Ini lagi ngimpi dulu gitu ya. Udah makan buah-buahan, baru tuh kalau mau makan nasi boleh. Syukur-syukur hindari yang digoreng. Kalau sama telur, telur rebus. Yang sehat tuh ya kalau nyarap. Jangan telurnya digoreng karena ada minyaknya. Kalau mau digoreng juga telurnya jangan diaduk, tapi mata sapi itu yang sehat. Itu beda tuh. Kalau kita kan nyarinya enak aja ya. Kita bukan nyari sehat kita mah ya. Ya tapi kalau kita nyari enak ya kesononya nanti tinggal nggak enak kan gitu ya. Tapi kalau nyari sehat mah sehat walaupun dimakannya nggak enak ya. Jadi kalau mau sama telur, kalau mau digoreng jangan diaduk. Harusnya mata sapi. Nah, itu ya. Itu makanan-makanan sehat. Awalnya kalau ada sayur kan gitu ya. Hindari sambal pagi-pagi itu ya. Hindari terigu-terigu, tepung pagi-pagi itu nggak boleh. Gorengan itu paling nggak boleh. Nah, saya ceritanya belajar pengen makan bagus. Jadi bangun tidur udah minum air sebanyak mungkin. Tadi pas nyarap apa nih yang paling sehat? Makan bubur kacang hijau. Tapi bubur kacang hijau kalau pengen sehat jangan pakai ketan hitam. Bahaya. Kalau pengen sehat bubur kacangnya jangan pakai santan. Bahaya. Udah aja saya makan kacang hijau doang karena pengen sehat ya. Makan. Udah makan kacang hijau karena masih pengen sehat buat nutrisi, buat gizi badan. Ada tuh kan suka ada bubur ayam, ada telur puyuh. Itu kan telur puyuh kan direbus. Tuh sehat tuh direbus. Makan telur puyuh 3 biji satenya ya. Nah, itu kan sehat juga ya, nggak ada apa-apanya. Enggak, telur puyuh enggak. Yang direbus ya, yang direbusnya ya. Itu enggak terlalu parah maksudnya ya, dibanding yang digoreng. Nah, di samping saya ada yang nyarap. Di samping saya. Ini kita lagi ngejelasin ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Artinya yang terjadi kepada diri kita, manfaat dan madar itu tergantung pekerjaan kita ya. Dan kita diwajibkan untuk menjaga diri, kan gitu. Ini namanya ayat syariat. Kita berusaha pengen sehat kan gitu ya. Maka jaga diri kita, pola makan, pola istirahat dan lain-lain kan gitu ya. Nah, di samping saya ada yang nyarap. Samping saya nih. Saya ngeliatin dekat sih ya, kelihatan lah bukan ngeliatin ya. Dia datang ke situ langsung ngambil gorengan gehu. Langsung ambil gorengan, baru duduk di situ ya. Enggak mesen apa-apa, dia duduk aja makan gorengan gehu. Gorengan gehu. Udah mah digoreng, ada terigunya, kan mantep banget itu ya. Terus dimasukin sama cabai rawit sama dia. Di gehunya tuh ya, cabai rawit. Udah dikasih cabai rawit ditambah sama saus. Sausnya bukan saus yang bagus, saus yang biasa itu ya. Bukan saus yang ini ya, saus yang biasa itu. Dimakan sama dia. Saya ya Allah, ya emang rada muda sih badannya itu ya. Ya mungkin masih sehat kali lambungnya ya. Mana nyarap, mana gorengan, mana terigu, mana pakai cabai rawit, pakai saus. Wah, komplit sudah pokoknya itu mah ya. Buat lambung itu musuh semua pokoknya ya. Saya liatin, bukan diliatin lah, kelihatan gitu ya. Saya makan bubur aja gitu ya. Ini sambil ngelirik lah gitu ya di pinggir saya. Kirain satu doang dia makan, ngambil lagi satu lagi. Dihitung-hitung sampai habis 5 dia makan gehu. Masya Allah kata saya itu ya. Ya mungkin masih muda kali ya, ininya masih kuat kali ya. Hah? Enggak apa, dia masih muda badannya kali ya, masih anak-anak umur 25 kali gitu ya. Jadi belum pernah ngerasain usus buntu kali gitu ya. Belum pernah ngerasain kayak kita mah gitu kali dia mah gitu ya. Ya tapi kan kalau kayak pola makan begitu kan kasihan lambungnya gitu ya. Itu ya Allah, saya nih kalau saya sekarang makan gehu, cabai rawit 1 sama saus langsung saya mah ya, perut saya mah udah langsung dah kacau gitu ya. Ini dia sampai 5, ya Allah kata saya kuat amat lambungnya itu ya. Artinya kita yang harus menjaga diri untuk kesehatan diri kita sendiri. Ya apalagi kita udah sepuh-sepuh dah gitu ya. Udah kita mah benar-benar harus pola
sehat banget ya pola makan dan lain-lain. Dan yang terpenting yang harus paling dijaga adalah pola pikiran. Nah itu ya yang paling penting mah pola pikiran. Itu nomor 1 itu Pak ya. Kalau pikirannya sehat, makannya jorok juga sehat. Iya benar asli. Tapi kalau walaupun istirahatnya bagus, makannya sehat, tapi kalau pikirannya kotor, nah, sakit kita, sakit. Pasti sakit itu Pak ya. Jadi nomor 1 mah tetap pola pikiran yang harus dijaga, gitu ya. Nah itu pentingnya kita nyariat dan diperintahkan ini Al-Baqarah ya. Ini wajib hukumnya ya. Nyariat ini wajib. Haram kita merusak diri kita sendiri. Jadi kayak model kayak tadi itu bisa dosa. Pagi-pagi nyarap makanan kayak begitu itu bisa dosa itu. Berarti dia tidak menghormat adat, gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele itu hal kayak begitu ya. Itu bisa dosa karena sama aja dia sedang merusak dirinya sendiri. Memang hari ini nggak kerasa, tapi mungkin 10 tahun kemudian baru mahnya kena. Kayak bocah kecil minum ale-ale, minum kerating deng, seminggu 2 minggu sebulan nggak ngapa-ngapa. Nanti begitu udah 5 tahun 10 tahun ginjalnya kena, kan gitu ya. Namanya penyakit akumulasi dari berbagai zat-zat kimia yang ditumpuk di dalam tubuh, gitu. Jadi wajib kita menjaga kesehatan kita berdasarkan ayat ini. Ini ayatnya, ya. Ayatnya ini. Ya. Can ngaji, eta mah can ngaji, ya. Can ngaji, can nyau dalilna, eta namanya. Dia mencarinya keenakan dan kenikmatan saja, mungkin begitu ya. Sama kita dulu begitu ya. Saya juga sama. Kenapa badan saya bobrok begini ya karena dulu begitu jorok makannya ya. Tapi ayeuna malah geus sisa-sisa kehidupan kan begitu ya, kita tobat, kita jaga makanan kita. Walaupun pengen gitu ya, tapi dibatasi dah gitu. Karena ini hukumnya wajib. Kemudian diperkuat 195 wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, haram, enggak boleh. Jangan merusak diri sendiri, gitu ya. Terus sedikit lagi tuh, halaman 32. Ini mah dalilnya doang. Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaannya sendiri. Dari lapar jadi kenyang, Allah nggak bakal merubah oleh Allah langsung, enggak. Harus kita yang ngerubah. Kalau kamu makan kenyang, nggak mau makan ya lapar. Nah ini ayatnya ya. Jadi makan itu untuk menghilangkan lapar wajib. Berarti gitu ya. Berobat itu untuk menghilangkan sakit wajib. Karena Allah nggak bakal bikin sembuh tanpa kita ikhtiar berobat. Nah ini dalilnya. Terakhir Ar-Rum ayat 41. Joharol fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut itu semua karena ulah tangan manusia ya. Terjadi banjir, longsor bukan karena siapa-siapa, karena tangan-tangan manusianya itu. Jangan nyalahin siapa-siapa gitu ya. Itu semua terjadi karena akibat pekerjaan diri kita masing-masing. Jadi jangan suka nyalahin orang lain. Memang kita yang teledor, memang kita yang ceroboh gitu ya. Itu beberapa ayat tentang wajibnya kita syariat atau af'al. Ini disebut af'al muhtar, pekerjaan Allah yang lewat tangan-tangan manusia. Sampai di situ nanti kita lanjutkan nomor 2, pekerjaan Allah yang langsung. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.